Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zakirah dengan NIM 2103585 dari jurusan Administrasi Pendidikan UPI kelas 5B. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang telah saya rancang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Cepi. Baik, langsung saja kita mulai. Judul pada penelitian ini yaitu Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler. Lalu ada latar belakang masalah. Nah, organisasi adalah wadah dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, yang sama-sama ingin mewujudkannya. Nah, sekolah ini merupakan organisasi formal yang bergerak di bidang edukatif, yang memiliki struktur dan juga punya kedudukan tertentu yang saling berinteraksi dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan. Lalu struktur yang dimaksud di sini adalah seperti kepala sekolah, seperti guru dan juga murid serta perangkat di sekolah lainnya. Lalu sumber daya manusia tentunya mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencapai tujuan. Dalam bidang pendidikan, guru mengambil peran penting sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Lalu, untuk mencapai keberhasilan, seorang guru di dalam memberikan ilmu tentunya tidak lepas dari faktor apakah guru tersebut merasa puas dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Nah, yang dibutuhkanlah suatu lingkungan kerja yang baik agar dapat membuat guru merasa nyaman dan puas dalam mengadakan proses belajar mengajar. Setiap organisasi mempunyai iklim yang berbeda. Nah, itu tergantung bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Lalu dari penelitian terdahulu yang dilakukan ditemui nih beberapa permasalahan mengenai kepuasan kerja guru. Nah, yang permasalahan pertama ini dalam penelitian Safhira tahun 2021 di SMK Negeri 3 Singaraja. Ditemukan rendahnya kepuasan kerja guru kontrak karena sering mengalami keterlambatan dalam pemberian gaji, lalu kurangnya ruang kerja atau minim sekali ruangan kerjanya, kemudian kurangnya jam mengajar, serta kurangnya apresiasi yang diberikan untuk guru yang berprestasi. Permasalahan kedua, dalam penelitian Christian tahun 2020, yang dalam inti dari hasil wawancaranya, ya ada seorang guru yang tetap mengerjakan pekerjaannya, tetapi ia masih mengeluh dengan beberapa kondisi yang ia alami. Ini menunjukkan bahwa guru tetap mengerjakan pekerjaannya, tetapi dalam keadaan mengeluh yang menunjukkan bahwa guru tidak sepenuhnya nyaman dengan yang dia kerjakan. Lalu permasalahan ketiga, ini dalam penelitian Setriani tahun 2019, permasalahan yang dihadapi guru dengan dalam lingkungan pekerjaannya yaitu belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar guru, lalu lingkungan sekolah yang berdekatan dengan jalan raya dan pasar yang menimbulkan kebisingan sehingga menjadi pengganggu atau menghambat dalam proses belajar mengajar. Gitu. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa iklim organisasi ini memiliki hubungan erat dengan kepuasan kerja, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan sekolah merupakan aspek utama untuk menciptakan kondisi yang kondusif suatu kegiatan pelaksanaan tugas rutin yang terkadang menjenuhkan. Ini dari penelitian dosen PJKR FKIP Unigal. Lalu penelitian lainnya oleh Fadrian dan juga Putu bahwa iklim organisasi berpengaruh langsung dan positif terhadap kepuasan kerja guru. Selanjutnya ada batasan masalah secara konseptual. Ini akan membahas mengenai bagaimana keterkaitan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru di sekolah.
Secara kontekstual, mengenai kepuasan guru ini bisa berada di SD, SMP, SMA, SLB, dan satuan pendidikan lainnya, baik negeri maupun swasta, yang dirasakan juga oleh guru honorer maupun guru PNS. Sehingga berdasarkan ruang lingkup tersebut, peneliti ingin berfokus pada jenjang sekolah dasar negeri dan terhadap guru honorer yang telah terdata di Dapodik berada di Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung dengan jumlah guru yaitu 92. Lalu ada rumusan masalah, terdapat 3. Yang pertama, bagaimana gambaran iklim organisasi di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler? Lalu bagaimana gambaran kepuasan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler? Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler? Adapun tujuan penelitian ingin menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Lalu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan administrasi pendidikan mengenai iklim organisasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja guru. Secara praktis, penelitian ini ingin memberi manfaat bagi peneliti. Ini mampu menjadi pengalaman dalam meningkatkan wawasan. Bagi organisasi dapat dijadikan informasi tambahan dan masukan untuk peningkatan kepuasan kerja guru melalui penciptaan iklim kondusif. Lalu bagi pembaca ini memberi wawasan dan juga pemahaman mengenai iklim organisasi dengan kaitannya bersama kepuasan kerja guru. Lalu ada kajian teori. Nah, saya mengambil salah satu yang dicantumkan di sini menurut Alfi Pahlawan dan Onsardi yang menyampaikan bahwa iklim organisasi yaitu persepsi para pegawai terkait karakteristik serta kondisi organisasi yang akan mempengaruhi sikap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu faktor yang mempengaruhi ini menurut brief ada 4, yaitu lingkungan fisik, sosial, afektif, dan juga lingkungan akademik. Nah, menurut dimensinya, menurut Irawan 2012 menyatakan ada 6 nih dimensi yang diperlukan untuk mengukur iklim organisasi. Yang pertama ada struktur yang jelas, standar, tanggung jawab, bagaimana kesungguhan anggota atau pegawai dalam mengerjakan tugasnya, penghargaan atau reward sebagai tanda pemberian pengapresiasian terhadap kinerja yang kemudian ada dukungan juga, dan terakhir ada komitmen. Lalu ada tentang kepuasan kerja. Menurut Lulhan menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap suatu situasi kerja, sehingga kepuasan kerja tidak kita dapat lihat namun bisa dirasakan dan akan tercermin dalam sikap seperti semakin loyal pada organisasi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi peraturan yang dibuat dalam organisasi. Lalu faktornya menurut Bird ini ada 3, ada faktor individual, ada yang meliputi umur, jenis kelamin, dan sikap terhadap pekerjaan, lalu ada faktor hubungan antar staf, dan yang ketiga faktor eksternal, keadaan keluarga, reaksi, dan juga pendidikan meliputi hal tersebut. Lalu secara dimensi, menurut Paul S. Factor, mengungkapkan bahwa terdapat 9 aspek dimensi yang dinilai dari kepuasan kerja, yaitu gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur, dan aturan kerja, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan juga komunikasi. Ada pula pengertian tentang guru honorer, yaitu tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan PNS pada instansi pendidikan formal dari mulai jenjang dasar hingga menengah. Nah, berdasarkan tempat pengabdiannya juga terbagi ke kelompok guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Nah, berbeda dengan PNS, guru honorer tidak diberikan fasilitas dan tunjangan hari tua dari tunjangan hari tua serta upah gaji di bawah guru PNS dan masih terbilang kecil.
Berikut ada penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut ada kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selanjutnya kita memasuki bab metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yang dimana menurut Arikunto adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Untuk lokasi penelitiannya, ada di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Responden dalam penelitian yaitu guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler. Hal ini dipilih karena responden penelitian tersebut merupakan orang-orang yang tentunya terlibat dalam aktivitas sehari-hari di lokasi penelitian. Lalu ada populasi dan juga sampel. Nah, populasinya adalah seluruh guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler dengan total 92 guru. Berikut rinciannya. Lalu mengenai sampel, nah menurut Arikunto, jika jumlah populasinya ini kurang dari 100, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Berarti pada penelitian ini untuk sampelnya diambil sebanyak 92 orang responden atau juga sampelnya sebanyak 92 orang. Ini lanjut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada secara observasi dan juga kuesioner atau angket. Lalu teknik mengolah data. Nah, ada dua. Yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dan menggambarkan hasil dari data yang sudah didapatkan agar mudah dipahami. Dilihat dari mean, standar deviasi, varian, median, modus, dan maksimum, minimum, sum, range, kurtotis, dan sweetness. Lalu untuk analisis inferensial, menurut Sugiono adalah teknik statis yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya dapat disimpulkan sebagai populasi. Beberapa metode pengujian yang digunakan ada uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear, dan analisis korelasi dengan produk momen. Oke, sedikit penjelasan terkait pengumpulan data. Maaf tadi ada kuesioner observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tanpa melakukan intervensi gitu terhadap subjek penelitian. Lalu jadi mengambil data yang benar, yang faktual di lapangan. Lalu ada kuesioner atau angket, ini akan berbentuk angket tertutup gitu. Jadi peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung jawab oleh oleh subjek dan nanti akan menggunakan skala Likert. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru honorer di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Cibenying Kaler. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.